Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Kirana Zahra. Saya dari kelas 12-3. Hari ini saya ingin membuat video tugas pengayaan sosiologi mengenai bab 1 dan bab 2. Yuk kita simak. Jadi, untuk penjelasan perubahan sosial itu sendiri, perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di suatu masyarakat yang berlangsung relatif lama ataupun cepat. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi, bentuk-bentuk perubahan sosial itu dibagi menjadi 5. Ada berdasarkan waktu, ukuran, perencanaan, arah perkembangan, dan juga cakupan. Nah, untuk berdasarkan waktu, dibagi lagi menjadi 2. Ada evolusi sama revolusi. Nah, kalau evolusi itu perubahan lama, yaitu perubahan yang terjadi seiring berjalannya waktu dalam waktu yang lama atau rentan yang lama. Jadi kita tuh nggak terlalu menyadari perubahan itu karena memang perubahan itu tuh gak langsung terjadi di seluruh masyarakat. Nah, yang kedua itu ada revolusi. Revolusi itu perubahan cepat. Kalau perubahan cepat itu perubahan yang menyangkut dasar kehidupan masyarakat, jadi langsung kita rasakan dampak dan efeknya yang disebabkan oleh perubahan itu. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan ukuran. Nah, berdasarkan ukuran ini dibagi lagi menjadi 2. Ada perubahan besar sama perubahan kecil. Untuk perubahan besar, dia itu menyangkut seluruh aspek yang ada di kehidupan kita. Sementara kalau perubahan kecil tuh hanya terjadi di suatu kelompok masyarakat aja yang rasakan gitu. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan perencanaan. Perencanaan itu dibagi lagi jadi 2. Ada yang direncanakan sama yang tidak direncanakan. Untuk yang direncanakan tuh lebih ke kayak kita udah tahu perubahan apa yang akan terjadi karena kita yang merencanakan dan kehendaki gitu. Misalnya pembangunan kayak atau enggak program-program kebijakan pemerintah itu juga bisa masuk ke perencanaan yang direncanakan. Yang selanjutnya ada yang tidak direncanakan, yaitu di luar kendali atau kehendak kita. Misalnya tuh bencana alam gitu biasanya, atau enggak pandemi gitu. Nah, yang keempat ada arah perkembangan. Kalau sesuai arah perkembangan tuh ada 2, progres sama regres. Kalau progres tuh biasa dia lebih arah ke yang maju atau yang lebih positif. Kalau regres tuh ke arah yang negatif atau kemunduran gitu. Nah, yang terakhir ada berdasarkan cakupannya. Kalau berdasarkan cakupannya itu ada 2 juga, dibagi menjadi struktural sama proses. Kalau struktural itu dia perubahan yang mendasar. Jadi misalnya pemilu jadi ganti presiden dan otomatis kebijakan-kebijakan presidennya pasti berubah dan perubahan itu akan kita rasakan. Kemudian untuk proses dia itu lebih ke menyempurnakan yang sudah ada. Misalnya revisi kurikulum 13, terus yang amandemen 1900 UUD 1945 dan sebagainya. Kemudian selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang apa itu westernisasi. Pengertian dari westernisasi itu sendiri adalah proses di mana masyarakat itu meniru gaya hidup ataupun budaya dari barat ataupun kayak ke barat-baratan. Nah, yang keempat saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu modernisasi. Jadi pengertian dari modernisasi itu sendiri adalah proses di mana transformasi dari keadaan yang kurang maju menjadi lebih berkembang atau lebih maju atau ke arah positif gitu. Untuk faktor penyebabnya atau faktor pendorong terjadi modernisasi biasanya karena iptek, ilmu pengetahuan teknologi, dan juga dari manusianya yang rasional.
Cukup segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.